Mana Tinggal diangkat pembukuannya aja. kan? Betul tidak omongan gue, Bang Ai? Ya di secara normatif sudah betul, Mister. Harus diungkap. Kalau memang dia Iya, mengklaim itu sebagai sebuah apa namanya, ada gerakan formalnya ya, ada gerakan yang legal, ya itu harus dia sampaikan sebagai bukti bantahan ya, iya. istilahnya gitu ya. Ya, salah satu contoh. Benar nggak Ririn berhubungan dengan siapa namanya istrinya Sheila dengan nomor handphone berapa, dengan apa namanya lawan pembicaraan itu nomor handphone berapa kan begitu. Mana buktinya kan begitu. Ini contoh ya teman-teman ya. Contoh ya seperti ini tadi caranya. Kalau dia mengatakan yayasan, yayasan yang berbadan hukum pasti diterbitkan oleh Kemenkumham. Kemudian ada dari Kementerian Sosial. Nah, mari kita lihat nih. Mari kita lihat, ada nggak terkait dengan uang-uang itu? Kalau nggak ada, berarti ngedabrus. Gitu aja. Kita lanjut, kita lanjut. Pada proses pembuktian. Nah, kenapa Don Rito itu mau masuk? Ini yang saya bingung ya Pak ya. Saya kalau sebagai Don Rito itu ibaratnya, lu akuin itu uang lu. Kalau bukan uang gua ngapain gua akuin? Berarti kan ada pemikiran bahwa jangan-jangan dia memang juga ada terlibat nih. Justru iya yang jadi tersangka pertama. Karena dia menjadi penampung dan pemelihara uang ilegal. Ada kotor di sini ya. Ada kotor di situ, maka dia tersangka duluan. Bisa nggak hanya dia yang jadiin tumbal? Justru kecurigaan publik sekarang hanya mau diarahkan ke dia. Sehingga dia nanti akan mengakui semuanya. Ya ini kesalahan saya, kira-kira dia dukung. Tidak ada orang lain terlibat. Lalu lepas, gitu saja. Itu kalau nanti ya masih ditangani kejaksaan. Iya. Iya. Spekulasinya kan begitu. Iya. Itu logis saja. Dan bisa ada negosiasi dong. Karena iya. Don Bisa. Ritonya bisa dinego. Oh iya, itu sudah banyak pengalaman. Udah kamu ngaku aja, nanti anakmu, istrimu jamin 7 tahun kamu keluar sudah punya rumah sekian. Itu banyak terjadi. Dia nggak punya pilihan karena tangannya Tidak. ikut kotor di situ. Iya, Oh, itu iya. banyak. Makanya kalau di dalam hukum pidana itu beda dengan perdata. Kalau dalam hukum pidana, kalau seseorang mengaku sesuatu jangan dipercaya. Itu hukum pidana. Oh, gitu. Iya, kalau perdata, kalau mengaku langsung dipercaya. Misalnya, Mas Densu, Anda punya utang ke saya dong, 1,5 juta, ayo bayar. Anda ngaku, oh iya ya punya utangnya, selesai. Tapi kalau saya bilang, Mas Densu, Anda membunuh, oh iya saya membunuh, tidak boleh dipercaya. Harus dibuktikan. Mungkin Anda dibayar. Dulu ada kasus, Anda masih kecil kali ya, tahun 80-an awal itu. Nah, Kopi Pahit kayaknya mau ngomong apa Kopi Pahit? Saya tunggu-tunggu nih. Silakan Kopi Pahit. Itu kata-kata dibayar tadi. Jadi kalau orang mengaku-ngaku melakukan suatu tindakan nggak benar ya, apalagi membunuh itu perlu diuji kan. Nah tapi kalau dibayar kan ada motif lain. Ya Pauman lah bisa jadi kan. Pauman, Ya kalau Pauman bisa jadi ada unsur bayar itu. kan ada ahli waris nanti kan kesana. Ini tapi kan Priyo ngaku. Wah, nggak perlu dipercaya ya. Ya diuji lah kebenarannya mengaku-ngaku itu. Ada nggak bukti lain kan? Iya dong, harus dengan bukti yang objektif, jangan bukti yang hahaha. Kenapa emangnya kalau sedikit-sedikit ke Pauman? Eh? Ya belum Masa kita belum kembali ke selesai. Taufik yang di Bandung tuh? Belum selesai lah urusannya. Belum. Ini habis ini kita bahas itu lagi. Ada kasus Lagi itu pejabat Pertamina membunuh anak tirinya, orang lain suruh ngaku. Saya tahu itu. Tahu? Nah, ya udah, udah tahu. Maksud saya itu bukan itu gede guys ya. bukan hanya di film India, itu ada di Indonesia juga. Ada di Indonesia. Dia bilang lo ada di Indonesia, bukan di film-film India. Nah, makanya teman-teman belajar dari sini. Ya, sesuatu tuh dirunut, dibuktikan. Ini bagus ini. Kalau tadi Don Rito mengatakan itu punyaku, punya yayasan sosial pendidikan, silakan ditelusuri. Itu yang benar. Ya kan?
Jangan asal ngaku terus ini ya. Tadi kan sudah dijelaskan kalau dia adalah mengakui dana milik yayasan, yayasan pendidikan, yayasan sosial, dicek kegiatannya. Kan ada itu daftar kegiatan, daftar bantuan, legalitasnya. Sejak kapan mulai ada yayasan itu, bagaimana pergerakannya, siapa staf-stafnya. Bisa itu. Ngono loh. Iya, karena secara konspirasi pidana atau kriminal itu bisa sekali terpikir kalau untuk melakukan itu, apalagi orang-orang pinter kan pasti. Iya. Berarti kalau yang aku lihat ini pertaruhan nyawa ibaratnya Jampitsus di kasus ini. Iya. Lolos atau enggak. Ada kemungkinan lari nggak Pak? Soalnya kemarin ada narasi, wah lari ke ini umroh, nggak tahu tuh bener apa kagak itu. Ada kemungkinan lari nggak intinya? Iya, kemungkinan kan ada. Lari di Monas boleh-boleh aja kan, lari pagi. Kan Coba. Tetapi saya kira kecil kemungkinan. Kecil kalau Cuma yang aneh dia tidak pernah ditampilkan di publik. itu memang jadi Iya pertanyaan. kan? Kan mestinya kalau di KPK misalnya orang diperiksa itu kan waktu masuk disiarkan TV, ini masuk pakai ini. Don Rito aja. Iya kan. Nah, yang ini kenapa diperiksa 11 jam kok tidak ada foto pemeriksaannya, siapa yang Kalau memeriksa? menurut Bapak kenapa? Lagi niku. Keras Lagi sekali. niku karena juga Febri ini orang hebat, orang Ditanya loh Bang Don, ditanya loh, kenapa nggak ada? Kenapa nggak ditampilkan? Kenapa nggak ada foto pemeriksaannya? Siapa yang meriksa? Ayo, jawabannya apa tadi Bang Don? Ya, kalau balik ke hukum positif, seperti yang saya tahu di KUHP baru memang nggak boleh sekarang ditampilkan. Memang nggak boleh dipamerkan tersangka itu sekarang. Nah, makanya terakhir-terakhir KPK ada beberapa kasus tuh korupsi nggak pernah menampilkan. Jadi yang didapat oleh teman-teman media itu hanya proses perjalanan dia dari kantor ke mobil, misalkan naik mobil. Kayak Don Rito kan juga bukan konferensi pers. Jadi cuman dia jalan pakai masker, naik ke mobil. Nah, di KUHP baru memang dilarang itu. Ya alasannya HAM tadi. Presumption of innocence. Jadi dianggap tidak bersalah. Makasih, Mister. Enggak, jawabannya Pak Mahfud tadi apa? Nanyanya kok ke saya. Itu Nah, tadi sudah keluar tadi loh. Saya perdengarkan sedikit lagi ya. Kenapa nggak ditampilkan? Jawabannya Prof. Mahfud apa? Itu aja. Teman-teman, apa tadi jawabannya Prof. Mahfud? Setelah Densu menanyakan, kenapa nggak ditampilkan? Ya, ada sedikit, cuma 4 huruf. Bang Ai pinter Bang Ai. Kita dengerin, ya, kita dengerin. 4 huruf aja. Nih, dengerin. maksudnya Itu itu bukan gede guys ya. bukan hanya di film India, itu ada di Indonesia juga. Iya, karena secara konspirasi pidana atau kriminal itu bisa sekali terpikir kalau untuk melakukan itu, apalagi orang-orang pinter kan pasti. Iya. Berarti kalau yang aku lihat ini pertaruhan nyawa ibaratnya Jampitsus di kasus ini. Iya. Lolos atau enggak. Ada kemungkinan lari nggak Pak? Soalnya kemarin ada narasi, wah lari ke ini umroh, nggak tahu tuh bener apa kagak itu. Ada kemungkinan lari nggak intinya? Iya, kemungkinan kan ada saja, tetapi saya kira kecil kemungkinan. Kecil kan? Cuma yang aneh dia tidak pernah ditampilkan di publik. Itu memang jadi Iya. pertanyaan. Nah, dengerin ya di sini ya teman-teman tadi ya. Jawabannya Prof. Mahfud apa? Memang dia berjalan mengalir, tapi ada salah satu jawaban tuh yang mengagetkan kita. Simak ya. Ya kan? Pertanyaan, ya. Kan mestinya kalau di KPK misalnya orang diperiksa itu kan waktu masuk disiarkan TV, ini masuk pakai ini. Don Rito aja. Iya. Oke. Ini saya belum perdengarkan ya teman-teman ya. Tapi setelah ini Anda pasti akan mendengarkan apa yang sebenarnya. Teman-teman boleh tapping Don, boleh tap layar, boleh komentar, boleh. Apa yang sebenarnya nanti ditulis ya kalau sudah didengar ya. Apa yang dikatakan oleh Prof. Mahfud ini
Ya sekilas. Ya iya kan? Nah, yang ini kenapa diperiksa 11 jam kok tidak ada foto pemeriksaannya, siapa yang Kalau memeriksa? menurut Bapak kenapa? Lagi nego. Ngomong apa tadi? Lagi apa tadi? Go. Lagi nego. Kopi pahit, dengar gak tadi telinganya? Lagi nego. Bang Ai, teman-teman semua, lagi apa tadi? Lagi nego, Mister. Nego. Aku kok ora krungu yo. Lagi Apa nego. Itu gayanya tadi. Lagi nego. apa aku budek ya? Lah ngomongnya di bawah meja, Mister. Keras Lagi nego sekali. karena juga Nah, ada tadi tuh. Teng teng teng. Dia menjawab lagi nego. Saya kasih mundur sedikit deh. Jalan terus aja lah. Febri ini orang hebat, orang besar lah. Kalau dia mukul balik itu bisa kemana-mana, Oh, bisa ke atas, ke samping, ke bawah. Dia punya banyak kartu as. tentang ini sehingga orang ingin melindungi. Ada nggak kemungkinan Jampitsus ini, dia ini korban, dia nggak salah. Ini orang benar. Mungkin kemungkinan itu ada di dalam hukum, tapi saya tidak percaya dia korban. Bapak nggak percaya? Tidak percaya sama sekali. Sekurang-kurangnya Sama dengan saya. Ini Densu bertanya, Pak, kemungkinan ini Jampitsus ini korban nggak, Pak? Kemungkinan itu ada, tapi saya nggak percaya. Bagaimana dengan Jelita? Saya mau pancing-pancing dulu Jelita. Ya, saya lihat Pak Mahfud yang punya pemikiran seperti itu aja, orang-orang besar lah istilahnya ya. Pak Mahfud itu punya pemikiran seperti itu, apalagi saya yang orang sebagai rakyat biasa ya pasti tidak percaya, Mister. Apalagi Oke. yang adanya di tempat dia kan. Oke, saya tanya kopi pahit. Ini Pak Mahfud tadi bilang, aku nggak percaya. Kalau kopi pahit percaya nggak? Yang ngikutin bos aja lah, nggak percaya dia. Oke. Mau Mahir, kamu percaya nggak? Ora lah. Ora. Enggak. Ini tadi ditanya ini sebagai korban. Coba Bang Ai, percaya nggak Bang Ai? Ya, korban sesama sapu kotor, Mister. Itu. Aku tuh mau dengarkan percaya apa tidak kalau ada tambah-tambahannya. Ya, dibilang mau percaya ya enggak, dipercaya juga enggak. Ini namanya masih ngambang antara percaya dan tidak ini. Bang Don. Jawabannya kan 2 kali enggak, Mister. Artinya enggak banget gitu loh. Bang Don. Percaya saya, Mister. Mau tapi jurang. Percaya apa? Bahwa ex Jampitsus korban. Korban ya. Korban apa itu? Korban perasaan. Emang masih punya hati, Mister. Apa? Kan katanya korban perasaan, emang masih ada hatinya. Hatinya ada di Love Orange itu. Yang ini yang lewat tap-tap layar. Ayo. Ini ada Lilian, korban keserakahannya. Waduh. Bang Don lucu tuh, Gemoy langsung tuh. Ayo teman-teman, kita dengarkan lagi ya. Ini menarik nih teman-teman. Jangan diabaikan ini. Ini orang besar yang bicara. Semua tahu. Kalau ada yang keberatan dengan ucapannya Prof. Mahfud, silakan dituntut. Sama juga saya. Silakan Anda jika keberatan sama saya, silakan dituntut. Ngono loh. Orangnya itu sebuah konspirasi. Wih,
konspirasi. bukan pelaku tunggal juga. Gitu. Karena gini loh, polisi itu nggak mungkin mentersangkakan seorang Jampitsus seperti pencuri ayam misalnya, Hah? yang mungkin bisa serampangan kan dihukumnya sih. Ini Jampitsus loh, menyangkut harkat negara, menyangkut harkat institusi gitu, sehingga kalau tidak kuat lapisan bukti-buktinya nggak mungkin, Nggak bisa pakai dalil lain. nggak bisa. Berarti udah fix ini paling kemungkinan besar. Kemungkinan besar. Anggap nih Pak ya, kalau anggap Jampitsusnya bebas, ya, tidak bersalah dengan lewat instrumen lain dan koridor-koridor hukum yang ada yang bisa dipakai, karena ini kan pasti pada ngerti semua cara mainnya ya. Apa reaksi masyarakat kira-kira? Ya itulah. Oke, reaksi masyarakat. Ada sesuatu, teman-teman, ada sesuatu yang, ya saya sih sudah tahu ya, ada sesuatu yang sangat aneh ketika di depan Kejaksaan Agung kemarin atau tadi ya, demo besar-besaran, lumayan lah ya, dia menuntut Jampitsus ditahan. Bagaimana menurut pendapat Jelita? Ya kayak di mana itu? Kayak yang silakan Jelita. Kalau saya nih Mister, sekali ini pendapat saya itu pendapat rakyat orang awam ya Mister ya, ngelihatnya itu begini. Kalau seandainya ini kan perang dua instansi kalau menurut saya Mister ya. Awalnya ya dari situlah, dari penangkapan MBG. Ya mungkin kalau yang lebih paham pasti tahu lebih dalam lagi. Karena saya ini orang rakyat biasa, jadi saya melihatnya dari situ Mister. Lalu kemudian ajang balas dendam lah, boleh bilang bahasanya begitu nih, bahasa saya. Ajang balas dendam lah, lalu kemudian dari kejaksaan yang kena sekarang, dari Jampit apa sih, jam street atau apalah itulah pokoknya. Itu dia yang kena. Artinya ini kan perang dua instansi ya Mister. Nah sekarang yang lagi naik daun kan ini nih, yang nangkep Febri ini kan yang lagi naik daun. Dia punya instrumen banyak ya Mister. Dan saya rasa kalau saya lihat dari si siapa, Hotman Paris saja bisa runtuh Mister, bisa tiba-tiba sakit dan mengundurkan diri, ya kan? Itu kan bukan hanya sekedar dia sakit mengundurkan diri, enggak Mister, atau bukan hanya sekedar dia salah omong sama wartawan, saya rasa tidak. Pasti ada yang lain lagi. Nah, demo itu yang di depan Kejaksaan Agung juga ada remote-nya kalau menurut saya takut juga sih ya bahasanya. Ada remote-nya. Jadi ya kita, kalau saya sebagai rakyat ya menilainya ya kita menikmati aja lah Mister. Kita menikmati aja. Menikmati dendam seseorang yang menguntungkan masyarakat. Tapi ya jangan cuma sampai di situ. Jadi demonya ini, mohon maaf ya Mister, saya tetap melihatnya ini kayak boneka-boneka caki lah istilahnya. Ya ada remote-nya lah, ada remote-nya. Demikian Mister. Saya ngeri-ngeri sedap juga sih komentar ini. Bang Ai. Iya Mister. Nonton demonya, tahu nggak demonya di Kejaksaan Agung? Iya tadi siang saya Tadi siang. sempat lihat VT wartawan sih tadi. Ada wartawan di situ. Ada Hererea nggak? Waduh, sayang di jalanan ya. Dia nggak nunjukin itunya sih, nggak nunjukin apa namanya orasinya sih. Coba tadi kalau nunjukin orasi pengen tahu tuh, gendut hitam gitu nggak? Ada tulisannya di situ. Apa tuh, bebaskan Ririn. Ada tulisannya emak-emak di situ, bebaskan Oh, Priyo. emak. Bukan. Lain bebaskan Ririn, Mister. Aduh. Pokoknya dua orang itu. Ririn Priyo. Oke, kita simak lagi ya. Sambil bercanda boleh ya teman-teman ya. Kalau nggak sambil bercanda ini bukan reaction namanya. Serius boleh, tapi ada bercandanya. Silakan Pak Mahfud, dilanjut lagi Pak Mahfud. Saya enggak, iya, public distrust itu kan yang akan Meningkat. Iya, public distrust akan meningkat.
gitu. Kalau begini hukum, untuk apa kita punya negara? Jadi saya sering mengutip kutipan orang tentang hukum. Ada seseorang mengutip dari Sun Tzu, tapi dia ngutip lagi Sun Tzu dikutip oleh Pak Johnny Lumintang dikutip oleh Anton Supit, lalu saya kutip lagi. Katanya begini, kalau suatu negara itu akan aman, minimal punya 3 hal. Satu, Jujur, pertama kali lihat ini hasil di saya. Iklan ini minimal 3 negara, minimal dalam satu negara itu ada 3 hal. Tunggu ya, ini baru iklan. Jadi saya harus ngomong nih. Itu Pak Mahfud bilang ada 3 hal. Apa saja itu? Nih, dengerin ya. rakyat itu punya rumah, rakyat punya makan, ekonomi. Saya Pak, turun Pak. Kecil, suaranya kecil, Mister. Iya ini Yang harus dibuang pertama rumah. Orang asal makan. Ada seseorang mengutip dari Sun Tzu, tapi dia ngutip lagi Sun Tzu dikutip oleh Pak Johnny Lumintang dikutip oleh Anton Supit, lalu saya kutip lagi. Katanya begini, kalau suatu negara itu akan aman, minimal punya 3 hal. Satu, rakyat itu punya rumah, rakyat punya makan, ekonomi, lalu rakyat punya hukum. Kalau harus hanya boleh punya 2 kamu negara, yang harus dibuang pertama rumah. Orang asal makan dan ada hukum aman. Tapi kalau harus milih satu, apakah Anda milih hukum atau ekonomi atau uang? Maka Saya hukum. Hukum kan? Sama dengan Sun Tzu. Tapi orang kata, wah, ada hukum kalau enggak makan gimana? Enggak, harus hukum. Saya kan? hukum. Yang harus dibuang itu makan, hukum dipilih. Karena kalau Anda punya hukum, ekonomi bisa dibangun dengan baik. Ya kan? Aturan mainnya jelas. Kalau Anda enggak punya hukum, Berantakan. ekonomi yang ada bisa habis. apa kira-kira tadi cerita 3 hal minimal ya, punya apa Itu adalah rumah, makan, dan hukum, Mister. Ya, Kalau 3-tiganya ini jalan berarti bagus ya. ya, kalau hanya 2, artinya yang dibuang rumah, makan, dan hukum. Kalau hanya 1, maka hukum. Ya itulah yang terus kita gaungkan di sini, Mister. Setiap ada kasus, ya kan? Kita berusaha untuk hukum itu lebih baik. Alah, batu Mister. Enggak, soalnya omonganku dibenarkan sama Prof. Mahfud, dibenarkan sama Jelita. Jadi begitu. Jadi hukum nomor 1. Tak ora ono hukum. Lah terus nek aparat penegak hukumnya aneh-aneh, lah terus piye? Lanjut lagi Jelita, gimana tadi? Ya itulah, Mister, makanya kita terus-terusan kan berbicara soal hukum, mengkritisi soal hukum. Ya ternyata ya orang seperti Mahfud MD juga membenarkan itu, ya kan? Artinya kita sudah on the right track. Ya kalau kata bahasa kerennya, entah bener entah enggak itu bahasanya. Udah jangan nyisir mulu, Mister. Aduh. Tanda persetujuan itu. Kenapa sih kalau saya nyisir kok sampean ini? Ini bukti bahwa ini adalah ciptaan saya. Satu-satunya sisir pink yang ada di Komal ini. Kalau ada orang menggunakan sisir pink, berarti ngikutin saya. Ngono loh. Padahal itu Mister, rambut jangan tanaman terlalu ya. ganteng juga, Mister. Nanti rungkat ini roomnya. Padahal itu rambut tanaman kan. Kalau disisir itu kan bisa ketarik dia. Apaan sih kopi pahit, lu kira rumput tapi itu yang di pala. Apa dia bilang? Itu rambut tanaman, Mister. Wes, Masih Mister, bilang. ayo lanjut, Mister. Hah? Ayo lanjut, Gendang. Tangkintung. Kita tunggu dulu nih, Prof. Mahfud. Lanjut, Prof. Kan gitu. Saya pembaca Sun Tzu juga, Pak. Iya. Soalnya memang itu betul hukum.
Betul kan begitu kan? Karena kalau aturannya itu bisa dimain-mainin, jadinya Industri hukum. industri hukum. Nah, Artinya hukum itu dibuat untuk kepentingan sesuatu. nah Ini sekarang udah ada belum Pak? hukum Hal, diindustrikan. hal ini terjadi di masyarakat, industri hukum ini, di mana hukum itu dibuat untuk Lah ya kepentingan itu, tersendiri. Bapak industri melihatnya? hukum. Industri hukum itu bisa ambil dari kasus ini kalau dispekulasikan. Seseorang yang bersalah, padahal yang salah banyak, dia ngaku sendiri. Kan industri. Dibuat pasalnya nanti menurut hukum acara, kalau Anda tidak punya bukti, jangan maksa. Kalau nggak punya bukti, jangan jangan ngono lo, hati-hati. Kan dia sudah ngaku kok. Industrinya begitu. Ada orang yang sudah bersalah dicarikan pasal bahwa oh dia bisa kok, ditanyakan oleh dicarikan. Ada Itu juga Pak, ada juga orang dicarikan buktinya Pak. Ada juga. Aduh, siapa yang nyariin? Itu ada namanya Mankuman Pak. Dicari-cari dulu tuh buktinya, terus yang ini Pak disingkirkan. Itu ada Pak. Tapi tunggu ya Pak ya. Lanjut lagi Pak, lanjut lagi Pak. namanya industri hukum. Anda tidak salah, dicarikan pasal untuk bersalah itu gampang sekali di negeri ini. Lah iya. Wih, gila ini kata-katanya ini. Anda tidak bersalah, dicarikan pasal bersalah gampang sekali di negeri ini. Wih, teman-teman, ini bukan kata saya, katanya ini, Bapak ini, Prof. Mahfud. Ayo coba cerita, tolong diterjemahkan cerita. Mister, saya nggak mau terjemahin itu omongannya Pak Mahfud, Mister. Kalau deket udah tak kuncir itu bibirnya. Saya itu di Twitternya dia, waktu ngawal kasus Subang, saya hampir setiap hari saya teriak-teriak, Mister. Hampir setiap hari saya teriak-teriak. Satu patah pun tidak ada. Padahal apa yang dia bilang tadi, ya, itu apa yang terjadi di kasus Subang dan sekarang ada di kasus Pauman, Mister. Hampir setiap hari saya, entah saya mungkin hampir 1 tahun saya. Kok bisa loh dia ngomong kayak gitu di podcast? Apa nak? Main apa nak? Jadi saya yang ada saya gemes, Mister. Udahlah itu aja, Mister. Omongan orang politik, Mbak Pi. Bang Don mau ngomong nih kayaknya Bang Don. Monggo Bang Don. Enggak, mau meluruskan aja. Ada loh statement Pak Mahfud terkait kasus Pauman. Mbak Via belum dengar ya. Jadi kurang lebih bahasanya gini. Ya, ada loh kasus di Indramayu sana bahwa terdakwa menyebutkan nama lain di persidangan, tapi nggak dipanggil tuh sama hakim. Nama-nama yang disebutkan itu harusnya kan dipanggil biar terang perkara. Ada Pak Mahfud bilang gitu. Benar Bang Don, yang saya bilang saat saya mengawal kasus Subang, Bang Don. Saat saya mengawal kasus Subang, hampir setahun saya hampir setiap hari saya bombardir itu Twitternya, minta tolong dia untuk bersuara. Tapi dia nggak bersuara. Sementara kasus Subang ini hampir sama dengan kasus Pauman. Gitu Bang Don maksudnya. Demikian Bang Don. Kalau Subang mungkin nggak ada, saya juga nggak dengar sih. Kalau Indramayu ada. Oke ya. Indramayu Bang Don, tapi pada saat itu yang saya gempur terus Twitternya, termasuk di Twitternya Pak Listio Sigit loh itu saya. Cuman di Pak Listio Sigit itu saya dipotong Kompas dari Humas Polda Jabar. Yang jawab Humas Polda Jabar itu. Dan di Pak Mahfud MD itu saya terus-terusan teriak. Terus-terusan saya teriak di situ. Tapi dia nggak bersuara sama sekali. Di sini dia bisa ngomong kayak seperti itu. Demikian, Mister. Mungkin kasus rumah tangga biasa kali. Tunggu dulu Kopi Pahit. Ini kan waktu itu kan baru selesai pemilihan kepala desa. Ini kan sudah selesai, sudah mood ini, sudah fokus. Makanya kita dengarkan dulu. Oke. Lanjut. Orang, wah banyak sekarang. Orang tiba-tiba diajukan
dilaporkan ke polisi lalu dipanggil berkali-kali, di strap gitu. Padahal dia tidak salah, tidak punya, tidak pernah melakukan apa-apa. Saya jadi takut, Pak. Maksudnya Saya juga takut. sama takut sih. Saya juga takut. Nah, kalau negara kayak gini nanti kita pun kalau sudah tidak berdaya, tidak apa gitu, tiba-tiba tanah kita dirampas orang. Ini banyak. Saya Menko Polhukam tahu itu. Anda punya tanah, ini rumah ini. Tiba-tiba dimiliki oleh staf Anda. Maju ke polisi, Anda kalah. Karena tahu memang dia punya mengubah sertifikat tuh bisa melalui Nah, yang begini hati-hati ya kawan-kawan ya. Hati-hati. Apalagi kalau main tanah. Saya yakin ya, meskipun hari ini Anda berjaya, namanya tanah, udahlah, nggak mau cerita lagi. Ini ceritanya Prof Mahfud ya. Maksudnya begini, kadang-kadang itu ada yang sudah menang, sudah pasti, sudah ini, tapi bisa kalah. Itu ya, ini hati-hati aja ya, hati-hati aja. Oke. Password yang dipakai di kehakiman. Misalnya ini PT ya, kayaknya sekian. Passwordnya ada di Anda. Tapi tiba-tiba diubah di situ. Pemerintah bilang, Anda kan punya password, kok bisa berubah? Lalu yang disalahkan yang Anda. Padahal ini ada permainan, notaris dipalsukan apa itu. Malah yang sekarang banyak dihukum itu orang, ada beberapa, itu dia punya perusahaan besar dirampas dengan notaris palsu, tapi menang. Yang punya semula ini masuk penjara, sekarang ini masih ada. Saya tahu itu. Tahu kan? Tahu. Iya. Dan itu bukan rahasia kan? Bukan rahasia, itu cukup banyak gitu. Banyak. Jadi jatuhnya kata kriminalisasi itu mencuat ke depan bahwa status hukum di Indonesia itu banyak dilakukan proses kriminalisasi gitu. Tidak, salah Anda. Ini sudah sesuai dengan prosedur. Itu kata yang di sana. Ternyata banyak juga yang soroti, hati-hati. Kita ini bicara apa adanya. Kalaulah berdasarkan ya pemikiran kita ini ya. Pemikiran kita, pendekatan normatif. Tapi sayangnya, kita lanjut dulu ya. Gitu. Kriminalisasi. Termasuk dengan isu-isu yang kemarin tadi itu kan keluar tuh. Ya. Sebenarnya kan jadinya kita nih bingung. Bingungnya apa? Sebenarnya orang-orang ini bersalah apa enggak? Ya itu masalahnya. Jadi menimbulkan masalah kan? Iya, hukum menyelesaikan masalah tapi jadi menimbulkan masalah. Lalu Hukum itu menyelesaikan masalah, jangan menimbulkan masalah. Siapa-siapa yang menimbulkan masalah itu sebenarnya kuman-kuman tuh harus lihat itu. Hukum itu harus menyelesaikan masalah, bukan menimbulkan masalah. Ini kata Prof Mahfud, oke? Akibatnya apa? Akibatnya masyarakat bikin hukum sendiri kan? Lama-lama hukum sendiri aja. Nah itulah awal mula bubarnya negara kita, masyarakat sudah distrust, kemudian bikin hukum sendiri-sendiri, melakukan disobedience, pecah. Tekanan 70%. Bentar ya, ini ada, nggak tahu di bahasa apa, saya tidak tahu. Tiba-tiba suaranya begitu, dengerin. 40 nadia 140. Ajar kamu, jaga dulu. Kita harus kabulkan dia sekarang. I'm ready to go down. Tahan nafas pelan dulu ya. Pani. Aku nggak tahu ini kayaknya diselipin film deh. Aku nggak tahu ya teman-teman ya. Bodoh ya ampun. Darahnya meningkat dok. Saksian serius sekali. Pani. Oh, film. Hidup semati. Diselipin film. Si siapa namanya Itulah itu? mengapa pendanaan Denny untuk mahasiswa sangat Sumargo. penting. Selingannya Deddy Sumargo. Itulah mengapa pendanaan untuk mahasiswa sangat penting. Oh, Denny Sumargo main film, dimasukkan film di situ. Dan itulah mengapa Oh, iya benar ini Mbak Sin. Benar. Ya, aku ya kaget aja lu kok iklan kok di tengah-tengah. Pengumuman yang kedua, tambahan pengumuman
atau pengambilan barang-barang tertentu, atau pengumuman hakim tentang kejahatan orang itu, atau larangan misalnya tidak boleh aktif lagi di politik, tidak boleh mendirikan organisasi, tidak boleh punya akun di bank, itu tambahan. Lalu yang ketiga, hukuman khusus itu hukuman mati. Ada. Nah, hukuman mati itu untuk banyak hal. Satu, pemberontakan, makar. Iya. Itu ada 3 pasal. Lalu narkoba itu hukuman mati. Pengedar. Korupsi itu hukuman mati. Korupsi juga. Korupsi hukuman mati. Ada kan? Ada. Itu diatur di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana. Ada guys. Jadi hukuman mati Ada di itu pasal untuk 2. korupsi. Wah, berarti Ririn itu korupsi, Pak. Masuknya begitu ya. Ini ngobrol ini teman-teman. Itu yang dia Pasal 2. Oke. Jadi dalam keadaan tertentu pelaku tindak pidana korupsi bisa dijatuhi hukuman mati. Oke. Pertanyaannya, korupsi mana yang sudah dijatuhi hukuman mati? Belum ada. Korupsi yang dijatuhi hukuman mati, Mbak Jelita. Ini setahu saya kalau saya nggak salah dengar tadi ada korupsi tertentu yang hukumannya hukuman mati. Artinya kemungkinan ya ini kalau saya salah koreksi ya. Kayaknya nggak semua ini. Yang saya tahu itu masalah bantuan itu, misal korupsi bantuan bencana atau apa, nah itu hukumannya mati. Tapi Mister di bansos kemarin itu kayaknya tidak terlaksana. Coba barangkali saya salah Mister, mungkin bisa dilanjut. Aku mau nanya-nanya dulu, Bang Ai, ada nggak korupsi yang dihukum mati, Bang Ai? Ada, Mister. Coba dulu, diingat-ingat dulu, ada nggak? Siapa? Pernah dengar saya serius. Yang paling saya ingat itu ya satu kasus itu ya yang paling ekstrim paling maksimal itu cuma satu, itu baru yang LHI itu. Yang seumur hidup sama dimiskinkan, disita semua asetnya. Coba tanya Bang Don, ya. tanya Bang Don, siapa tahu ingat. Ada korupsi yang dihukum mati, yaitu korupsi oksigen. Ketika dia membunuh seseorang, oksigennya diambil, itu hukumannya hukuman mati, itu maksimal bisa kalau dengan perencanaan. Iya Mister. Nah balik sedikit Mister, tadi yang dikutip ke Sun Tzu tadi Prof bilang itu menurut saya kurang Mister. Dan ini kan faktanya banyak terjadi. Jadi selain rumah, makan, dan hukum, kalau nggak ada pilihan lain cuma satu yang kita pilih, hukum. Hukum saja tidak cukup Mister, harus ditambahin dengan dan, bukan atau. Hukum dan aparat penegak hukum yang benar, berintegritas tinggi. Percuma kita bikin hukum yang luar biasa, bagus, ya, berazaskan keadilan, kalau APH-nya meruntuhkan hukum itu sendiri. Nah, jadi harus satu paket dengan APH-nya yang benar. Demikian. Saya sepakat itu. Ini saya baca dulu ya dari Lilian. Kata bantuan bencana sama krisis moneter. Dari Shin, korupsi dalam kondisi status bencana nasional, masalahnya untuk masuk skala nasional aja debatable. Oke. Ya mau di nasional itu seperti apa nggak tahu saya. Oke. Mr. Lim, aparat penegak hukum yang benar malah diambil damkar semua. Pinter deh. Oke. Iya, di Depok motor hilang lapor ke damkar, ketemu. Iya. Oke lah, ya sabar dulu teman-teman, sabar. Kita simak lagi. Ini bagus nih. Keadaan tertentu itu apa? Kalau korupsi dalam keadaan krisis. Sekarang krisis moneter kita kan. Krisis keuangan kan kita. Iya. Kemudian korupsi dalam keadaan bencana alam. Oke. Ya. Yang minimal ada bencana alamnya dikorupsi begitu. Iya. Oke. Iya, korupsi dalam dalam keadaan bencana Iya, alam iya. nasional itu Iya. bisa. Jadi bisa. Bisa kena dong ini Jampis. Oh, iya. Mereka ada bencana alam tuh. Bisa. Di Sumatera, iya kan? Nah, itu. Iya, minimal sekarang
bencana alam. Kemudian minimal sekarang kita kan sedang mengalami problem ekonomi sudah lama. Iya. Utang kita banyak. Parameter dolarnya Dolarnya naik terus. Iya, segala macam. Iya kan? Mau gaji guru nggak bisa, banyak Iya. yang dipecati guru-guru yang honorer itu yang sudah belasan tahun bekerja. Karena apa? Katanya negara nggak punya uang, lu berarti krisis dong. Iya kan? Dengan dalil itu bisa masuk ke sana. Jadi ada hukuman mati. Pertanyaannya, hukuman mati, pengeksekusiannya Eksekusiannya tergantung kepada jaksa agung. Saya beritahu Anda, jumlah terpidana mati yang antri sekarang ini 470 orang lebih. Wow. antri mereka. Iya, artinya menunggu surat mahkamah. Itu dia. Berarti benar kan tadi nunggu surat ini. Iya. Nah, dari Kejagung ini nurunin suratnya dasarnya bagaimana gitu loh. Nah, kalau itu sudah campur-campur politik. Oh, campur-campur. Diplomasi misalnya ya. Menteri luar negeri kita dulu waktu kita sering memang kalau mau ada eksekusi menyangkut orang luar gitu, ada permintaan dari pemerintahnya mohon diekstradisi. Ya, jangan dieksekusi. Iya, ada politiknya. Iya, ada politiknya. Kemudian juga kalau eksekusi gitu kan masih terjadi perdebatan, meskipun boleh secara hukum, meskipun apa tidak kasihan, masa Anda beri keberatan Pasti kenanya di HAM lagi gitu, Pak ya. HAM lagi, sehingga tidak Tuh, yang hukuman mati, yang ngantri itu 400. Yang 400 itu mulai dari puluhan tahun yang lalu. Nah terus, ini ada yang mau komentar. Komentar saja mbak, komentar saja nggak apa-apa. Gak tahu mau komen apa tentang masalah negara. Ini nyimak wailah. Nih, tak kasih tahu nih. Begini mbak, kalau persoalan negara kita ikut pikirkan, kita ikut tahu setidak-tidaknya persoalan yang kecil pun kita akan peduli. Tapi persoalan kecil kita tidak peduli, persoalan besar, ya ini. Bahas Ririn lagi kapan? Aku kemarin bahas Ririn, tapi kamu nggak nonton. Jadi saya bingung, akhirnya saya tutup gara-gara kamu nggak nonton. Nah nonton, bahas lain. Cobalah, setialah, sering-sering setia gitu. Ya, ini juga nanti akan ke Ririn. Ngono loh. dieksekusi. Sehingga sekarang di dalam hukum yang terbaru yang belum setahun umurnya itu disebutkan bahwa hukuman pidana mati itu tidak boleh dieksekusi sesudah sampai 10 tahun. Oh, setelah 10 tahun. Setelah 10 tahun dievaluasi. Kalau misalnya dievaluasi ini berkelakuan baik, hukuman eksekusi, hukuman mati tidak dilaksanakan, tapi hukumannya diturunkan menjadi seumur hidup. Lah, nek Ririn piye ra padha karo priya? Pak Mahfud ki. Lho, iki lho bahas Ririn era. Nih, ya Mr. Z paling suka bahas Ririn. Lah, masa aku bahas kemarin ya kamu nggak ada. Piye toh? Ini tadi bahas tuh. Nah, kan? Tuh, akhirnya ke situ juga kan? Makanya sabar. Jadi tidak boleh dibunuh, tapi biar mati sendiri di penjara, kira-kira gitu. Apa nggak stres orangnya? Mendingan Ya. kalau saya begitu, mendingan saya hukum mati aja ya. Iya, mungkin begitu. Tapi ada yang mengatakan janganlah orang jangan dihukum mati, biar mati sendiri aja. Tapi dengan adanya hal ini, Pak, saya Hukuman mati sama hukuman seumur hidup itu bisa yang mati itu yang seumur hidup dulu. Nah, hukuman mati bisa menjadi seumur hidup. Yang seumur hidup bisa mati duluan. Nah, itu loh. Ceritanya itu seperti itulah kira-kira. Ya. Kira-kira. Halo Wisnu Kencana Tangerang. Terima kasih. kalau jadi koruptor ya, saya berpikirnya begini. Udahlah, pilihan gue berarti cuma di sini, gue pasti masuk nih, hukuman mati. Apa deh, gue duit masih ada. Nanti di dalam gue atur. Kan sudah pernah ada kasus, Iya, Gayus Tambunan keluar. Siapa yang mau pergi awasi 24 jam di sana? iya. Kecuali orang dalam. Saya pergi jalan-jalan. Itu soal lain lagi. Soal lain lagi. Banyak Karena kali. dia punya uang. Berarti kan hukum di mana aset dan pemiskinan itu harus jalan juga kan, Pak? Iya. Supaya dia tidak punya Betul. hal itu. Kira-kira untuk perampasan hak aset ini pasti akan terjadi di zaman Pak Prabowo, disetujui atau tidak menurut Bapak?
Saya berharap disetujui. Berharap Karena ya. Pak Prabowo sendiri sudah mengatakan, DPR sendiri sudah mengatakan akan dibahas. Udah masuk prolegnas, betul. Sudah masuk. Meskipun sehari ini kemarin si Pak Dasko bilang undang-undang perampasan aset terus dibahas, tapi tidak bisa selesai tahun ini katanya. Iya. Padahal dulu janjinya katanya tahun ini. Tapi oke lah, itu masih membuka harapan Iya. untuk mungkin tahun depan atau apa, karena banyak Mungkin ya. hal. Mudah-mudahan, kalau saya berharap tuh, meskipun sekarang ini, nah ini lagi, ada undang-undang baru, yaitu pas perubahan undang-undang untuk P2SK ya, yang ngatur Danantara itu. Iya. Di situ ditambah satu pasal 50A. Danantara mengeluarkan patriot bond dan merah putih bond. Siapa yang membeli ini, hartanya tidak akan diusut. Lah itu menghapus undang-undang perampasan aset. Kenapa bisa ada? Dia nggak tahu ini siapa yang main, orang gila mana yang main. Itu, Pak, saya baca sih Pak. Iya. Sih, Pak, itu. Iya, di situ dijelaskan pemilik patriot bond ini, gitu. Tidak bisa dibawa ke pengadilan. Iya. Tidak bisa dijadikan bukti di pengadilan, baik perdata, pidana maupun tata usaha negara. Aman. Jadi Bapak nanti buat jahat aja. Iya. Ini kasarnya ya. Lalu beli patriot bond. Iya. Bisa diusut. Apa? Ini harta saya kok. Kalau lu nggak mulai belajar AI sekarang, berapa tahun lagi lu bakal silakan Gua Bang dulu Ai. skeptis Ini banget soal aku AI. nggak paham-paham Emang nih Bang bisa ya, Ai. bantu kerjaan? Emang bisa AI? Bang Ai, Iya, Mister. ngomong apa ki mau? Apa? Yang mana itu, Mister? Yang Patriot Bond. Ya, ini money laundry yang disucikan secara legal. Gitu. Aduh. Ya wis lah, ada money laundry yang dilegalkan. Kita dengerin dulu lah. Itu berpesan di Paris. Itu sudah akan mempertimbangkan keanggotaan Indonesia di sana. Itu FATF ini adalah satu organisasi internasional di mana negara yang jadi anggotanya itu dianggap negara yang aman dalam investasi, dari korupsi, dari pencucian uang. Nah, kita mau masuk ke sana itu bertahun-tahun. Ya, saya tahu berapa ditolak terus karena di Indonesia belum ada buktinya. Mau memberantas korupsi sungguh-sungguh. Belum ada buktinya, tidak pencucian uang. Saya waktu jadi Menko berkali-kali ngutus orang ke luar negeri untuk lobby itu. Ya, orang luar negeri kita undang, ayo. Tengok nih, Indonesia sungguh-sungguh nih mau memberantas pencucian uang. Akhirnya tahun 2023 masuk. Nah, sekarang ada pasal ini. FATF menyatakan ya kita lihat lagi nanti katanya. Oh gitu. Iya sudah diumumkan karena laporannya dari sini, dari masyarakat sipil itu sudah disampaikan keanggotaan Indonesia dipersoalkan karena tidak sungguh-sungguh mencuci uang. Nah, sana sudah mengatakan iya sidang berikutnya tahun 2028. Ya saya bingung kenapa bisa disetujui itu. Nah, itulah dia bilang kok ini orang apa mau cari uang sedikit, ada sebagai sebagai insiden kecelakaan gitu. Kalau sekarang kan merata Pak, itu tiap hari ada penangkapan di bupati, gubernur, DPRD, DPR sekarang udah banyak masuk penjara, BPK-nya masuk penjara juga. Iya kan ada 2 anggota DPK, sekarang tambah 1 lagi anggota BPK mau tersangka. Nah, Pak, mau nanya ini tiba-tiba kepikiran. Bapak kan banyak tahu sebenarnya, cuma kan nggak bisa semua dibuka di publik ya. Bapak kan udah pasti data-data gitu. Kira-kira nih pejabat kita ya, jadi pejabat publik, administrasi, sampai pemerintah. Kita sisir rata di datanglah Polda. Oke, ini saya sampaikan kepada teman-teman semua yang berminat ya, bekerja sama dengan saya. Jika Anda, teman-teman semua yang ada di sana-sana itu, ingin melakukan pencucian uang, jangan jauh-jauh mencuci uang. Ya, jangan jauh. Nanti Mr. Lem itu akan menerima uang-uang begituan. Nanti dia akan cuci. Saya juga menerima ya uang-uang Anda itu yang hasil-hasil nggak jelas itu, kirimkan aja kepada saya.
Insya Allah habis. Insya Allah habis. Saya akan cuci, ya. Tenang aja teman-teman, ya. Selain Mr. Lim juga saya siap untuk membantu pencucian uang, ya teman-teman, ya. Aman deh kalau dengan Mr. G sama Mr. Lim. Beres semua pokoknya. Semua kita pakai, ya. Mau rinso, mau sabun colek kita pakai. Teman-teman yang mau cuci uang, silakan kirim langsung. Pedang keadilan. Sisi rata pedang keadilan korupsi. Siapa yang tidak korupsi dia tidak nyala ini, gitu kan? Tidak nyala di pedang, ya kan? Ya. Seng gitu. Berapa persen nyala itu pedang? Menurut saya untuk birokrasi ya, itu mungkin 30%. Birokrasi 30%. Saya ikut ukurannya Pak, ayahnya Pak Prabowo aja. Korupsi terhadap kekayaan negara itu sejak tahun 78 itu dihitung rata-rata 3%. Kalau dianggap itu, ya anggap aja 30% orangnya. Kenaikannya gitu. Jadi itu dari atas ke eselon ke bawah-bawah nih. Ya. Jual beli jabatannya, segala macam. Itu semua menurut Bapak bisa nggak diturunkan dengan kebijakan hukum? Saya sudah pernah nawarkan dulu. Saya dulu pernah jadi Menteri Kehakiman waktu zaman Gus Dur itu. Saya nawarkan 2 cara. Ya, ini. Itu cara-cara Eropa Timur sesudah Uni Soviet runtuh seperti Latvia, Georgia dan macam-macam itu membuat satu kebijakan namanya lustration policy. Semua pejabat diberhentikan. Lalu diganti yang baru. Karena yang lama tuh dianggap korup semua, ini peninggalan Uni Soviet. Nah, itu. Bagus Pak hasilnya. Bagus, Pak. Indeks persepsi korupsinya bagus. Jadi saya tawarkan nih, kalau mau kita regenerasi aja, potong Riset satu dong, generasi. budgetnya, kayak riset gitu. Iya, enggak apa-apa. Dibuat undang-undang baru, Potong satu dimunculkan, generasi potong, gitu. potong semua. Cina pernah ngelakuin itu kan, Pak? Kalau Tapi dengan cara yang Cina, ekstrim ya? potong leher. Iya, dengan cara yang ekstrim itu maksud saya. Jadi ada 2 cara. Satu cara Latvia, Eropa Timur tuh dipecat saja. Iya, pecat, ya. Tidak Kamu potong nggak boleh leher, jadi Pak. pejabat, nggak boleh berpolitik 10 tahun, kamu nggak boleh jadi hakim, kamu jadi pegawai biasa, nggak boleh eselon gitu. Orang baru Diatur semua nih. Orang baru semua. Masuk. Ya. Di Georgia itu polisinya dipecat langsung 30.000 orang dipecat. Ganti polisi baru, bagus Pak hasilnya. Gitu. Meskipun di tempat lain di Brasil itu polisi mogok karena selalu disalahkan mogok lalu terjadi pembunuhan di mana-mana. Dia lawan kan? Nah, ini cara sana ya, cara Iya, Eropa. Ini kalau cara Cina, kamu diampuni tapi besok korupsi lagi, sejak hari ini masih ada korupsi lagi, hukum mati. Tinggal pilih mau yang mana. Mau pilih yang mana? Saya Gitu. suka yang Cina sih, Pak. Langsung di ya. Iya. Pokoknya ampuni Netizen semua. suka yang mana? Kalau saya suka yang Cina, maksud gua Suka. begini ya, itu kan uang-uang pajak Iya. masyarakat. Kita ini kan dikejar-kejar pajak. Sekarang makin dikejar-kejar. Keluar peraturan baru. Direktorat Pajak bersama dengan Babin itu mau terus rata semua. Ngapain? Kenapa sampai kayak begini? Berarti defisit ya? Iya kan? Mikir jadinya kan Bapak udah setuju ya. Iya kan? Jadi uang-uang pada diambilin gitu kan? Tapi jangan sampai buka pintu pencucian uang. Kalau Anda jadi pemerintah ya, betapapun Anda kekurangan uang, jangan mencari uang dengan cara membuka pintu bagi pencucian uang. Nah, tuh. Gak usah dibuka, Pak. Kirim saja ke Mr. Lim dan Mr. Z. Pasti aman, Pak. Aman, Pak, itu uang-uang cucian itu. Kalau perlu, kita laundry, Pak. Primo, alah. Ada bank masuk, teman-teman. Masuk. Iya kan? Primo. Semua pokoknya kamu lakukan TPPU. asal bayar pajak, nanti saya lindungi. Tidak boleh. Itu sangat fatal lah nanti Tidak akibatnya. bagus bagi masa depan penegakan hukum, bagi masa depan negara tidak bagus. Itu hanya mengembangkan mafia-mafia baru. Dan membuka peluang-peluang kejahatan yang lain. Loh, makanya. Ngapain saya main jujur ya? Iya, ngapain? Kalau bisa begitu. Aturan mainnya begini. Dan begitu, titip aja ke Patriot. Apa? Nah, titip saja ke Mr. Lim sama Mr. Z. Yakin aman. Aman dan habis, teman-teman. Tenang saja. Tidak boleh diusut asalnya dari mana. Tidak boleh dibawa ke pengadilan. Ini mulai agak terang pemikiran saya juga dengan diskusi sama Pak Mahfud. Waktunya sudah mau habis. Pertanyaan terakhir. Oke, teman-temanku. Sudah habis ini.
ada yang mau nambahkan teman-teman? Ini nyata, ini realita. Apa yang saya sampaikan ini disampaikan oleh Prof. Mahfud MD. Belum Silakan. habis itu, belum habis, belum habis, belum habis. Ini saya pancing ini. Mau habis. Bagaimana? Bang ini, Bang Kopi Pahit. Habisin dulu lah. Oke lah kalau begitu. Oke lah kalau begitu. Yang dia pernah nyalon itu, nyalon Saya tanya dulu teman-teman di bawah. Kita habisin dulu ya sekalian ya. Ya teman-teman ya. Siap, Mister. Supaya bisa satu episode lah di YouTube tuh ya. Teman-teman yang di bawah nih loh. Ya, kalau perlu nanti kita cuci ya. Ini Prof. Imran kemana ya cerita kayak kok nggak pernah ada ya? Terakhir, Pak. Semoga bisa mampir lagi ya Pak ya. Insya Allah. Aduh. Nah, ya pertanyaannya kalau kira-kira orang jujur Pak ya. Ini dari si ini ya, Next Carlos dia bertanya, katanya orang jujur yang benar. Tapi dia nggak ikut partai politik nih Bang. Bisakah dia menjabat dengan cara menjabat yang jujur dan benar? Bisa. Dan itu banyak. Karena yang dikatakan politik itu kan trias politika kan. Dasarnya meskipun banyak. Bapak. Trias politik. Legislatif itulah partai politik. Eksekutif kan tidak harus lewat partai politik. Betul. Lewat karir. Dosen. Jadi menteri kan banyak tuh. Jadi hakim. Nggak usah bilang jadi dosen jadi menteri Pak. Pasti saya tolak Pak, pasti. Bapak jangan nyinggung-nyinggung saya, pasti saya tolak Pak. Itu sangat menentukan. Nggak partai politik. Jadi semua bisalah ikut berperan dari posisi manapun. Tapi kalau secara sistem yang ada, berat nggak untuk dari jujur tetap jujur di dalam posisi dia sebagai anggota dari 3 trias politika ini? Agak susah kalau situasinya seperti sekarang. Kalau dulu kan bagus tuh. Ketika pimpinan-pimpinan institusi bagus, dulu bagus. Kita punya nama Hugeng, punya nama Jaksa Agung Suprapto. Kan hebat-hebat tuh. Mr. Z. Hakim Agung Asikin Kusumahatmaja. Pak, sebut Pak nama Mr. Z gitu Pak. Artijo, Bismar Siregar. Dulu bagus-bagus bisa. Dengar nggak? Oke, sebentar ya teman-teman ya. Sebentar ya kita habisin dulu. Nanti kita sharing. Boleh kok. Sebentar ya. Mister, kayaknya ada Prof. Imran di bawah, Mister. Oh ya? Enggak, ini loh ada iklan-iklan terus dibikin. Maaf Prof, ini iklan Prof. Turun naik, Bang Don ini. Prof naik nih. Prof naik Prof. Tunggu dulu. Ini aku. Ini gimana sih Prof Mahfud nih? Membuat putusan-putusan yang kondusif bagi. Karena ada jabatannya Pak. Lah iya. Sekarang kita punya pertanyaannya kita katanya, punya nama-nama bagus tapi nggak ada jabatannya Pak. ya itu dia. Itu yang harus kita buka. Maka saya katakan masalahnya rekrutmen politik. Siap. Cukup? Satu lagi. Wah, kok masih ada lah. Ada tipis Pak. Ini kan Bapak pernah mencalonkan diri ya. Wapres. 2029 selesai ada planning ke sono nggak? Enggak. Nggak ada Pak ya? Tidak ada sama sekali. Jadi Bapak ini kepengennya apa sekarang? Saya kan sudah 69 tahun sekarang. Kepengen istirahat dan ngomong saja seperti kayak edukasi ini untuk memberi arahan bagi perjalanan bangsa ini. Karena saya sudah bersyukur orang desa, orang kampung udah jadi menteri berapa kali, jadi ketua MK, sudah di DPR, di mana-mana. Kurang apa lagi? Udah cukup. Karena sebagai masyarakat, bukan sebagai banyak ya masyarakat yang melihat Pak Mahfud itu ikut hadir di dalam pemerintahan karena melihat integritas dan juga daya kerja Pak Mahfud tuh udah banyak yang happy gitu. Cuma kan Bapak kan sekarang statusnya lebih ke pengamat politik, pengamat hukum dan lain-lain gitu. Orang masih berharap. Banyak orang-orang baik terus banyak. Kita tinggal bikin sistemnya. Itu sekarang aktivis yang di luar yang saya kenal baik banyak sekali. Anak-anak muda seperti Uceng. Alhamdulillah kayaknya disebut sama Prof Mahfud. Kopi pahit gak disebut. Ferry Amsari.
di MK itu ada Saldi, dan di berbagai tempat banyak. Tinggal mereka ini diberi posisi penentu aja kalau ingin negara ini baik. Iya. Dan semoga tidak berubah ya. Ketika Iya. mereka dari aktivis yang membela rakyat, tiba-tiba menjadi pejabat publik, tiba-tiba jauh dari Iya, rakyat. iya, iya, ada yang berubah begitu. Ada yang berubah. Ada yang disingkirkan juga. Wah, ini bahaya nih. Pertanyaannya kenapa Bapak tidak berubah? Bapak tetap stick di jalur Ya karena saya sudah bersyukur yang saya dapat, dan saya berterima kasih kepada Indonesia ini, sehingga saya harus menjaga Indonesia. Itu aja. Ini nilai yang sangat mulia. Ini diskusi seperti ini kan sebenarnya membuat POV lain. Semoga POV itu dilihat, kemudian dijadikan evaluasi, bukan tujuannya untuk menyerang, tapi untuk membangun kembali, karena kan kita berdemokrasi. Ya. Makasih banyak. Makasih, Pak Makasih, Janjo. Pak. Oke, saya sangat puas. Bagaimana pendapat teman-teman? Apakah Anda puas dengan pernyataan dari Prof. Mahfud MD? Saya mulai dari cerita. Puas tidak? Enggak, Mister, harusnya lebih lama dari itu pembicaraannya, Mister. Bang Don, puas nggak Bang Don? Puas. Puas. Bang Ai, puas nggak? Kalau saya sih terlalu dini kalau bilang puas. Nanti saya tunggu 2029 dia kayak apa. Oke, oke. Ini mohon maaf ya, kamu Noman saya blokir ya, karena saya nggak suka namanya kuman nulis banyak sekali itu begitu ya. Mau Mahir, kamu puas tidak? Dibilang puas enggak juga, soalnya kalau lagi di dalam kekuasaan beliau agak melehoi menurut aku. Oke, Sekarang pas di luar udah mulai bertaring lagi, oke. mulai Kalau bersih Anda tidak lagi. puas, karena memang kita bukan pemuas. Silakan kopi pahit. Puas tidak? Puas gimana? Terima kasih untuk kopi pahit. Oh, Lilin Naura, gimana Lilin Naura? Puas banget, Mister. Aku nonton fullnya di Densu. Di podcast Densu aku udah nonton full. Apa Puas yang banget. stop dulu. Apa yang kamu pahami di situ? Yang aku pahami di situ adalah intinya mah di dalam orang-orang berhukum itu masih banyak yang harus dibenahi lah, Mister. Di mereka itu banyak yang masih kong-kalingkong gitu, yang membikin pasal-pasal yang benar bisa salah, yang salah bisa benar gitu. Oke, Dan ya banyak lagi. Iya. oke, nanti ditonton ulang ya. Ini ada Nahla Aurora. Aurora. Ini Nahla Aurora, Ya, suaranya halo. laki-laki ya. Ya, halo, Mister. Silakan. Ya, silakan. Kalau saya itu apa ya? Kalau dari sudut pandang saya sebagai orang awam ya, Mister ya. Jadi fenomena pembicaraan tadi itu saya rasa hanya normatif ya, karena kita kan tahu dalam kepemerintahan kita itu sih ada kubu-kubu, gerbong-gerbong. Jadi mungkin bisa kalau lagi di bawah itu ngomong seperti itu, tapi kalau udah lagi di atas banyak konflik kepentingan, saya rasa yang disampaikan itu hanya sebatas teoristis atau normatif saja. Jadi untuk implementasi di kehidupan nyata ketika beliau perlu digarisbawahi, siapapun ketika sudah ada dalam posisinya, saya rasa ya benar Densu tadi, akan secara tersendirinya itu menjauh dari pelukan rakyat, istilahnya nggak akan bisa seperti posisi ketika lagi di bawah panggung seperti ini, Mr. G. Menurut Mr. G gimana? Loh, aku tanya, malah nanya IP. Saya tanya, nama kamu sebenarnya siapa? Ari Aurora. Pasti teman-teman terpesona kan, laki-laki pakai hijab kan, ini kan? Ya ini masih kategori suami-suami takut istri, Mr. G.
Oke lah, oke lah, oke lah. Oke teman-teman, jadi kita memperhatikan persoalan hukum nih ya. Eh, saya sih ingin hukum ditegakkan, rakyat mendapatkan keadilan. Kalau hukum dan aparat penegak hukumnya sudah mulai tadi ya disangsikan itu. Oh itu profil kode sudah punya istri. Oh, Lebih bapak tepatnya punya takut istri. Dalam pengawasan oh, krisis kepercayaan, Mister. berarti ada sesuatu yang pernah dilakukan. Sepertinya ya itu, padahal ya apa nggak terlalu. Lain kali belajar sama itu. Mau nggak? Sama siapa itu? Itu yang hitam-hitam tuh. Hmm. Oh, itu udah pro player, Mister. Namanya kopi pahit tuh loh. Eh, Hmm. Itu krisis kepercayaan dari semua lini itu. Bercanda ya, bercanda. si Oke Mister teman-teman. Mister Zi, Yay. sebenarnya saya itu punya apa ya istilahnya topik pembicaraan, tapi melenceng dari sini mungkin bisa dicarikan waktu yang tepat dengan konteks yang tepat kaitan dengan eh, apa ya istilahnya proses custom di Indonesia seperti itu, Mister J. Boleh saya apa istilahnya towel sedikit mungkin 2 menit untuk bicara dengan apa teman-teman ini agar nanti bisa dijadwalkan kapan bisa sounding dengan pihak-pihak yang lebih apa relevan gitu terkait dengan masalah custom, Mister J. Boleh, boleh, boleh. Nanti Bang Ai, Bang Don, ini teman-teman cerita nanti disimak ya. Silakan. Ya gini, jadi apa berpaku pada istilah prioritas pemerintah dalam menekan biaya operasional terutama di bidang logistik efisiensi. Jadi para PJT itu sebenarnya saya itu kliennya para PJT, Mr. J. Jadi kebetulan saya itu di bidang IT dan infrastrukturnya sudah apa mencukupi. Nah, yang jadi masalah itu gini, Mr. J. Dalam setiap proses custom di Indonesia itu ada istilahnya CN, toh, Mr. J. Nah, CN itu apa istilahnya pemberitahuan impor para PJT kepada Bea Cukai. Masalahnya ada di sini. Ketika itu akan dilakukan, para PJT kita itu tidak mempunyai kemampuan untuk langsung berkomunikasi dengan Bea Cukai. Kenapa bisa seperti itu? Karena setiap PJT itu belum tentu mereka itu sadar, peka, atau mandiri dalam pengadaan ekosistem digital di sistem internal mereka. Sehingga apa yang dilakukan, mereka itu menggunakan atau menggunakan jasa pihak ketiga, yaitu vendor khusus untuk melayani memfasilitasi CN itu. Jadi pelanggan mensubmit data PJT mensubmit data ke Bea Cukai melalui sistemnya pihak ketiga, yaitu vendor. Seperti itu toh, Mr. J. Nah, halo, bisa didengar ya? Nah, iya. Dalam setiap proses itu, satu CN itu atau satu paket vendor itu memberikan tarif Rp6.000, belum termasuk biaya maintenance bulanan yang harus ditanggung oleh PJT. Yang artinya apa? Tentu ketika biaya di Indonesia itu dalam proses custom membengkak, otomatis PJT itu akan memberlakukan tarif lebih untuk menutupi itu. Akhirnya apa? Pelanggan kita lah dibebani lagi, rakyat lagi, kan gitu toh, Mr. Z. Nah, kita Ini dari mana asumsikan aja nih? apa? Barang dari mana aja?
ini seluruh dunia, berlaku dari seluruh dunia toh Mr. Z. Jadi ini tuh sebenarnya kebutuhan mendasar PJT yang harus dipenuhi, tapi karena ketidakmampuan PJT itu sehingga dibaca oleh beberapa pihak termasuk pihak ketiga vendor itu, oh PJT itu punya kelemahan, dia nggak mungkin mampu bayar IT, mereka nggak mampu beli server sendiri. Terus saya buatkan, saya fasilitasi, nanti mereka biar bayar. Bayangkan kalau satu kontainer itu 40 feet, itu kurang lebih hampir 5 juta yang harus dibayar. Tunggu dulu. Ya. Anda sudah pernah komunikasi dengan PJT di sini? Sudah. Di Indonesia? Ada nggak? Jadi kehadiran saya itu apa? Yang pertama, saya itu sudah menjalin komunikasi dengan beberapa PJT di Surabaya khususnya. Pak Sucipto Raharjo Jakarta juga sudah saya hubungi. Terus tembusan ke Direktorat Jenderal. Teman saya itu Pak Cipto itu. Enggak, yang di Semarang ada nggak? Surabaya. Jadi tujuan saya gini Mr. G. Tujuan saya sekarang ini mempunyai sistem, bahkan bisa memfasilitasi para PJT kita itu secara gratis atau 0 rupiah, tidak perlu membayar persien 6.000 dan lain sebagainya. Progres ini sudah sampai ke pihak Bea Cukai, komunikasi dan integrasi sistem kita sedang berjalan, sedang dilakukan. Nah, yang jadi masalah, vendor-vendor ini mulai merasa terusik dengan kehadiran saya, padahal tujuan saya itu memfasilitasi. Kalau PJT itu nggak mengeluarkan uang segitu, maksud saya kan mereka lebih kompetitif, mereka akan lebih rendah memberikan tarif ke agen yang di luar negeri. Otomatis agen luar negeri bisa istilahnya tidak membebankan itu para pelanggan-pelanggan kita. Seperti itu Mr. G. Ini saya butuh suara yang cukup banyak dari teman-teman PJT atau teman-teman aktivis dalam bidang custom ini. Makanya saya lihat Mr. Z dulu kan sempat gencar waktu dengan Pak Beni Ramdhani, Pak Sucipto Raharjo, sehingga saya tadi itu sengaja menyimak mampir untuk membicarakan hal ini Mr. Z. Jadi bayangkan satu kontainer 40 feet itu PJT harus mengeluarkan uang 5 juta, dan kalau ini nanti berjalan mulus, itu tidak akan terjadi lagi, dan kita berikan secara gratis cuma-cuma karena server saya punya sendiri. Untuk kemampuan maintenance IT saya lakukan sendiri, sehingga tidak perlu ada istilahnya biaya-biaya yang dibebankan sama teman-teman kita PJT, termasuk TBL itu kan saat ini mungkin masih ikut di JKS. Mungkin bisa ditanyakan iya satu CN itu sekian ribu, 6.000 rupiah. Jadi bisa dikonfirmasi dulu gitu Mr. Z. Pasti iya gitu. Oke Pak, nanti kita bicarakan, karena itu yang Bapak sebut pihak ketiga itu ya termasuk saya Pak. Ya. Bapak tahu kan, saya kan pihak ketiga itu, tapi berkaitan dengan adanya bea cukai yang sedang aprak itu, jadi saya agak mundur dikit Pak. Nanti kita bicarakan ya Pak ya. Ya siap, makasih banyak waktunya Mr. Z. Tapi Anda tahu saya nggak? Ya tahu, dulu pernah sering komal waktu masalah custom tahun berapa itu Pak Beni, Pak Sucipto Raharjo itu Mr. Z. Ya, itu akunnya sudah hilang itu. Itu udah hilang? Udah hilang, sekarang ganti Mr. Z New. PJT itu apa Pak Nahla? PJT itu apa? Nah, nih